Aku tahu mungkin kalian akan menghakimiku, menilai keputusanku, mengutuk setiap langkah yang kuambil. Tapi sebelum itu, coba dengarkan ceritaku. Kisah tentang kehampaan yang perlahan merayap, tentang cinta yang tak berbalas, dan tentang satu malam di mana aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Kesalahan yang justru melahirkan kebahagiaan terbesar. Nama panggilan di video ini Tante Riana. Tonton sampai akhir, dan kalian akan mengerti kenapa aku melakukan semua ini. Namaku Maya. Aku adalah istri dari seorang pengusaha sukses, Mas Ardi. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Rumah mewah, mobil mewah, dan semua barang yang bisa dibeli dengan uang. Tapi di balik kemegahan itu, ada sebuah kekosongan yang tak pernah terisi. Kami menikah sudah hampir 15 tahun, tapi kami belum juga dikaruniai seorang anak. Kekosongan itu terasa sangat nyata setiap kali aku melewati kamar bayi yang sudah disiapkan bertahun-tahun lalu. Setiap kali aku mendengar tawa anak-anak tetangga, hatiku terasa seperti dicubit. Mas Ardi adalah pria yang baik, sangat baik. Dia memanjakanku dengan segala hal. Dia selalu memastikan aku nyaman, tidak kekurangan apapun. Tapi dia bukan tipe pria yang bisa menunjukkan perasaannya. Ya, dia lebih suka bekerja, dan bekerja. Baginya uang adalah segalanya. Uang bisa membeli kebahagiaan. Tapi tidak, uang tidak bisa membeli kehangatan pelukan. Uang tidak bisa mengisi kamar bayi yang kosong itu. Tekanan terbesar datang dari keluarga Mas Ardi, terutama dari ibu mertuaku. Setiap kali kumpul keluarga, pertanyaannya selalu sama. Maya, kapan mau kasih kami cucu? Mas Ardi itu anak tunggal loh. Nanti kalau tidak ada yang meneruskan keturunan, bagaimana? Pertanyaan itu seperti duri yang menusuk hatiku berkali-kali. Aku sudah mencoba segalanya, dari program bayi tabung hingga pengobatan alternatif, tapi hasilnya tetap nihil. Aku tahu Mas Ardi juga lelah, terlihat dari raut wajahnya setiap kali kami membicarakan hal ini. Tapi dia lebih memilih menghindar. Dia akan mendadak sibuk dengan teleponnya, atau mengatakan, nanti kita coba lagi, ya. Sebuah kalimat klise yang tak pernah benar-benar ada kelanjutannya. Di rumah kami yang besar, ada satu orang yang seringkali menjadi saksi bisu dari semua drama ini, Ferry. Dia adalah sopir pribadi kami. Usianya masih sangat muda, sekitar 23 tahun. Ferry bukan hanya sekadar sopir, dia juga adalah penjaga setia yang selalu siap sedia 24 jam. Ketika Mas Ardi pergi keluar kota, Ferry lah yang selalu menemaniku. Dia adalah pendengar yang baik. Aku sering bercerita padanya tentang semua kepenatan dan kesepian yang kurasakan. Dia hanya diam, mendengarkan, dan sesekali memberikan tanggapan yang singkat tapi penuh makna. Suatu malam, Mas Ardi bertengkar hebat dengan ibunya lewat telepon. Masalahnya, tindak saja ke soal keturunan. Suara Mas Ardi yang biasanya tenang, malam itu terdengar sangat marah. Aku bisa mendengar ibunya mengancam akan mencarikan Mas Ardi istri kedua jika kami tidak segera memiliki anak. Aku yang mendengar dari dalam kamar hanya bisa menahan tangis. Setelah menutup telepon, Mas Ardi langsung mengambil kunci mobilnya dan pamit pergi. Aku butuh sendiri. Mei, kamu di rumah saja, kalau butuh apa-apa, hubungi Ferry. Dan dia pergi begitu saja, meninggalkanku sendiri di rumah sebesar ini. Ferry yang kebetulan sedang berada di garasi, melihatku menangis. Dia tidak bertanya, hanya mendekatiku dan menawarkan sebotol air mineral. Ibu tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Malam itu aku merasa sangat rapuh. Aku menceritakan semua yang terjadi padanya. Tentang tekanan dari ibu mertua, tentang janji-janji kosong Mas Ardi, dan tentang betapa aku merindukan kehadiran seorang anak. Ferry hanya mendengarkan, tapi entah kenapa, hanya dengan menceritakan semua itu padanya, aku merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli, seseorang yang tidak menghakimiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak malam itu, interaksiku dengan Ferry terasa berbeda. Bukan lagi hubungan antara majikan dan sopir, melainkan seperti hubungan antara dua orang yang saling memahami. Ferry tidak pernah memanfaatkan situasi, dia tetap bersikap sopan dan profesional. Justru aku yang perlahan mulai mencari-cari kehadirannya. Aku sering memintanya menemaniku di teras belakang saat senja. Kami duduk berdampingan, tidak selalu berbicara, terkadang hanya menikmati keheningan dan pemandangan taman. Satu-satunya orang lain di rumah ini adalah Mbak Penny, asisten rumah tangga kami. Mbak Penny sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun. Dia adalah janda berusia 40-an, yang hidupnya juga penuh dengan kesendirian. Dia sering melihatku berbincang dengan Ferry. Sesekali, dia akan mendekat dan ikut nimbrung. Bu Maya, ibu itu kesepian ya? Tanyanya suatu sore. Aku hanya tersenyum getir.
Dia mengangguk seolah mengerti. Saya juga, Bu. Sejak suami saya meninggal 5 tahun lalu, rasanya sepi sekali. Rasanya hidup kok kayak gini-gini aja, katanya sambil menatap kosong ke depan. Mbak Penny seringkali bercerita tentang betapa dia merindukan kehadiran seorang pria dalam hidupnya. Bagaimana rasanya memiliki seseorang yang bisa diajak berbagi cerita. Aku mendengarkannya, dan dalam setiap ceritanya, aku melihat bayanganku sendiri. Suatu malam, badai besar datang. Listrik padam di seluruh area perumahan. Aku yang biasanya berani, malam itu entah kenapa merasa sangat takut. Suara angin yang menderu dan petir yang menyambar membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku mencoba menelepon Mas Ardi. Tapi tidak ada sinyal. Aku panik. Lalu aku teringat Ferry. Aku mengirim pesan singkat padanya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tak lama kemudian dia membalas. Dia bilang dia juga ketakutan di kamar sopirnya. Aku merasa bersalah. Aku meminta maaf karena menghubunginya, mengganggu istirahatnya. Dia tidak membalas lagi, dan aku kembali tenggelam dalam ketakutan. 15 menit kemudian, ada ketukan di pintu kamarku. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana berdiri Ferry, dengan senter di tangan kanannya. Maaf, Bu, saya khawatir. Suaranya kencang sekali. Ibu takut ya? Tanyanya. Aku tidak bisa menyembunyikan rasa takutku. Dia memintaku untuk tetap tenang, lalu dia duduk di sofa di dalam kamarku. Kami mengobrol, hanya hal-hal ringan. Tapi keberadaannya membuatku merasa jauh lebih tenang. Dia bercerita tentang masa kecilnya, tentang betapa dia merindukan kampung halamannya. Tiba-tiba Mbak Penny datang. Bu Ferry, kalian jangan di sini saja. Di kamar saya lebih aman. Tidak terlalu banyak nyamuk, katanya. Aku sempat ragu, tapi Ferry mengangguk. Akhirnya, kami bertiga pindah ke kamar Mbak Penny yang kecil di belakang. Malam itu, kami menghabiskan waktu dengan bercerita. Mbak Penny bercerita tentang betapa dia mengagumi Mas Ardi. Betapa beruntungnya aku memiliki suami seperti dia. Tapi kadang saya kasihan sama ibu. Ibu kayaknya kesepian, kata Mbak Penny. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk. Ferry pun terdiam. Setelah Mbak Penny tertidur, kami berdua masih terjaga. Aku dan Ferry mengobrol pelan, tak ingin mengganggu Mbak Penny. Ferry bercerita tentang impiannya untuk membuka bengkel kecil. Matanya berbinar-binar saat menceritakannya. Aku melihat gairah dalam dirinya yang tidak pernah kulihat pada Mas Ardi. Aku merasa ada koneksi yang dalam. Malam itu aku merasa sangat dekat dengannya. Lebih dekat dari yang seharusnya. Aku tidak tahu apa yang membuatku melakukan itu. Mungkin karena kesepian yang sudah terlalu lama, atau mungkin karena aku merasa Ferry bisa memberiku apa yang tidak bisa Mas Ardi berikan. Sebuah kehangatan, sebuah perhatian, sebuah pengakuan bahwa aku ada. Keesokan paginya, aku merasa sangat gelisah. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi juga rasa aneh yang sulit diungkapkan. Aku berusaha bersikap normal, tapi setiap kali berpapasan dengan Ferry, aku merasa canggung. Kami berdua seolah-olah memiliki rahasia yang hanya kami yang tahu. Aku menghindari kontak mata dengannya. Takut dia bisa membaca semua yang ada di pikiranku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa aneh. Seolah ada sesuatu yang mengikat kami. Siang itu Mas Ardi menelepon. Suaranya terdengar lelah. Mei, aku pulang lusa. Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan. Lalu dia melanjutkan. Aku minta maaf soal semalam. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Tapi aku benar-benar butuh waktu untuk berpikir. Aku hanya mengiyakan, suaraku tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang tidak kukenal. Aku ragu-ragu untuk mengangkatnya, tapi entah kenapa tanganku bergerak sendiri. Sebuah suara wanita muda menyapaku dengan ramah. Selamat siang, Bu. Maaf mengganggu, saya Lestari. Saya istri Mas Ardi. Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku tidak salah dengar kan? Istri, aku terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Lalu suara Lestari melanjutkan. Mas Ardi ada di samping saya sekarang. Beliau minta maaf karena tidak bisa memberitahu ibu langsung. Tapi, saya sedang hamil 5 bulan. Dan ibu mertua meminta Mas Ardi untuk segera membawa saya pulang. Dunia seolah runtuh. Aku tak bisa mempercayai apa yang baru saja ku dengar. 15 tahun aku berusaha sekuat tenaga. Aku rela mengorbankan segalanya. Termasuk impianku sendiri. Hanya untuk membuat pernikahanku berhasil. Tapi ternyata, di balik semua itu, Mas Ardi diam-diam menikah lagi. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan membanjiri diriku. Aku langsung mematikan telepon. Tak peduli Lestari atau Mas Ardi akan berkata apa. Aku berlari ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis sekencang-kencangnya. 15 tahun! Semua usahaku terasa sia-sia.
Sore harinya, Ferry mengirim pesan padaku, menanyakan apa aku baik-baik saja. Aku tidak membalas. Aku belum waktu untuk menenangkan diri. Malam harinya, saat aku sudah lebih tenang, aku memanggil Ferry ke ruang tengah. Ferry, temani aku. Aku butuh bicara. Ferry datang dengan wajah cemas. Dia mungkin tahu ada yang tidak beres. Aku menatapnya. Kamu tahu Mas Ardi punya istri lagi? Tanyaku dengan suara serak. Ferry terdiam. Aku melihat matanya. Dan aku tahu dia sudah tahu. Kamu tahu kan? Makanya kamu bersikap aneh tadi pagi. Tanyaku lagi. Ferry mengangguk pelan. Maaf Bu. Saya tidak enak hati untuk bilang. Jawabnya. Aku tidak marah padanya. Aku justru merasa iba. Dia juga harus menanggung beban ini. Aku menceritakan semua yang kudengar dari Lestari. Bagaimana Mas Ardi menikahinya di luar kota dan bagaimana dia sekarang hamil. Ferry mendengarkan dengan sabar. Apa yang harus aku lakukan, Ferry? Tanyaku. Aku merasa sangat rapuh, sangat hancur. Aku tidak tahu lagi. Aku ingin bahagia. Aku ingin punya anak. Tapi kenapa Mas Ardi tega? Aku tak bisa menahan air mataku. Aku lelah, Ferry. Aku lelah terus berjuang sendirian. Ferry tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang penuh empati. Tatapan itu terasa seperti pelukan hangat yang tidak pernah kurasakan dari Mas Ardi. Dalam keheningan itu, aku membuat keputusan. Keputusan yang mungkin terdengar gila, tapi saat itu adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin menunjukkan pada Mas Ardi bahwa aku juga bisa mendapatkan apa yang dia dapatkan. Aku juga bisa memiliki kebahagiaan dan seorang anak. Dan aku tahu Ferry adalah satu-satunya orang yang bisa membantuku. Aku menatapnya dalam-dalam. Ferry, kataku, suaraku bergetar. Aku ingin kamu membantuku. Bantu aku untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Ferry menatapku, tak mengerti. Aku ingin punya anak, Ferry. Anak yang bisa kusebut milikku. Dan aku tahu, kamu bisa mewujudkannya. Ferry terdiam. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat terkejut dan bingung. Bu Maya, dia mencoba berkata, tapi aku memotongnya. Aku tahu ini gila, Ferry. Aku tahu ini salah. Tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku butuh kebahagiaan. Aku butuh anak. Kamu bisa memberikannya padaku. Kataku, suaraku terdengar seperti memohon. Aku melihat keraguan di matanya. Aku tahu dia adalah pria yang baik, yang tidak akan pernah memanfaatkan situasi ini. Tapi saat itu, aku tidak peduli. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku hanya memikirkan kebahagiaanku. Malam itu kami tidak bisa tidur. Aku dan Ferry terus-menerus berdebat. Dia menolak permintaanku, mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa itu akan merusak segalanya. Tapi aku terus memohon, terus memaksanya. Aku menceritakan semua rasa sakit yang kurasakan. Aku bilang padanya bahwa aku tidak ingin hidup dalam kehampaan lagi. Aku ingin memiliki seseorang yang bisa kupanggil anakku. Aku ingin memiliki sebuah keluarga yang utuh, yang tidak hanya terdiri dari 2 orang yang tinggal di rumah yang besar dan kosong ini. Ferry akhirnya mengalah. Bukan karena dia setuju, tapi karena dia melihat betapa hancurnya aku. Dia melihat betapa aku sangat membutuhkan ini. Aku melihat tatapan matanya yang penuh rasa iba, penuh rasa kasihan. Dia mengangguk pelan. Baik, Bu, saya akan bantu Ibu. Tapi tolong, jangan pernah menyesal, katanya. Aku mengangguk, tanpa tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup kami semua selamanya. Malam itu, di tengah kegelapan yang menyelimuti rumah ini, aku menemukan secercah cahaya. Cahaya yang mungkin berasal dari jalan yang salah, tapi cahaya yang akhirnya bisa membuatku merasa hidup lagi. 2 minggu berlalu, dan Mas Ardi akhirnya pulang. Dia membawa serta Lestari, wanita muda yang meneleponku waktu itu. Lestari tampak sangat muda, wajahnya polos, dan perutnya sudah terlihat membuncit. Dia tersenyum ramah padaku, tapi aku hanya bisa membalasnya dengan senyum tipis. Mas Ardi mencoba menjelaskan semuanya, tapi aku tidak mau mendengarkan. Aku hanya menatapnya, dan entah kenapa aku tidak merasakan marah. Aku justru merasa kasihan padanya. Dia tidak pernah tahu betapa aku sudah hancur selama ini. Aku memutuskan untuk tidak peduli dengan kehadiran Lestari dan bayinya. Aku bersikap seolah mereka tidak ada. Aku hanya fokus pada diriku sendiri. Padahal yang aku tahu akan segera datang. 3 bulan kemudian, aku merasa ada yang berbeda di tubuhku. Aku memeriksa diri ke dokter, dan hasilnya membuatku menangis. Aku positif hamil setelah 15 tahun menunggu. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Akhirnya, setelah semua penderitaan ini, aku akan memiliki seorang anak. Anak yang akan mengisi kekosongan dalam hidupku. Mas Ardi dan Lestari sangat terkejut saat aku memberitahu mereka. Mas Ardi tampak sangat bahagia. Dia tidak peduli siapa ayah biologisnya. Dia hanya peduli bahwa kami akan memiliki seorang anak.
Dia mengajakku ke dokter yang sama dengan Lestari dan kami sama-sama memeriksakan diri. Mas Ardi menjadi sangat perhatian. Dia terus-menerus menanyakan kabarku, memastikan aku makan dengan baik. Sementara Lestari, dia juga tampak ikut bahagia. Dia mengatakan padaku bahwa dia akan menganggap anakku seperti anaknya sendiri. Aku tidak tahu apakah dia tulus, tapi aku tidak peduli. Yang penting aku akan menjadi seorang ibu. Sembilan bulan kemudian, tangisan bayi laki-laki memecah kesunyian di rumah kami. Namanya Ryan. Dia adalah malaikat kecil yang lahir dari sebuah kesalahan besar, tapi juga dari cinta yang tulus. Sejak Ryan lahir, hidupku berubah 180 derajat. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki Ryan, yang selalu tertawa setiap kali aku mengajaknya bermain, yang selalu menangis setiap kali aku meninggalkannya sebentar saja. Dia adalah duniaku. Mas Ardi menjadi ayah yang sangat baik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Ryan. Dia juga menjadi lebih dekat denganku. Kami tidak lagi canggung. Kami bisa berbicara tentang banyak hal. Dari hal-hal yang tidak penting, sampai hal-hal yang paling rahasia. Aku tidak pernah menanyakan soal Lestari dan anaknya, dan Mas Ardi pun tidak pernah membicarakannya. Kami menjalani hidup kami seperti tidak ada hal lain yang terjadi. 1 tahun berlalu, dan aku merasa hidupku sudah lengkap. Aku punya Ryan, dan aku punya Mas Ardi yang kini sangat peduli padaku. Suatu hari, aku mendapat telepon dari Mbak Penny. Dia sudah pulang kampung sejak 8 bulan yang lalu. "Bu Maya, saya sudah menikah," katanya dengan suara riang. "Saya menikah dengan duda kaya di sini. Dia baik sekali, Bu. Dia menyayangi saya. Dan saya sekarang juga sedang hamil." Aku tersenyum. Aku ikut bahagia mendengarnya. "Dan Ferry, Bu," lanjut Mbak Penny. "Dia juga sudah pulang kampung. Dia tidak mau lagi jadi sopir. Katanya, dia mau melanjutkan sekolah dan membuka bengkel. Dia bilang, dia ingin jadi orang sukses. Jadi suatu hari nanti, dia bisa kembali ke kota dan memulai hidup baru." Hatiku terasa hangat sekaligus perih. Ferry, dia sudah pergi. Dia pergi tanpa kata-kata, tanpa pesan, tanpa janji. Aku tidak pernah menghubunginya. Aku tahu dia tidak akan pernah kembali. Dia adalah bagian dari masa lalu yang harus kutinggalkan. Dia adalah bagian dari kisah yang tidak akan pernah terulang. Aku hanya bisa berdoa agar dia menemukan kebahagiaannya, karena dia layak mendapatkannya. Dia yang membantuku keluar dari kegelapan. Dia yang memberiku harapan. Kini Ryan sudah berusia 1 tahun. Mas Ardi dan Lestari juga sudah memiliki anak laki-laki. Kami semua hidup bersama di rumah ini. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kecemburuan. Kami adalah sebuah keluarga besar yang unik. Aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar. Aku tidak tahu apakah aku harus menyesal. Tapi yang aku tahu, aku tidak akan pernah menyesal memiliki Ryan. Dia adalah keajaiban yang lahir dari sebuah kebohongan. Tapi dia adalah keajaiban yang telah menyembuhkan semua luka di hatiku. Kisahku mungkin terdengar aneh, tapi inilah kenyataannya. Kesepian dan keinginan yang kuat bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal di luar nalar. Tapi di balik semua itu, ada sebuah pelajaran. Bahwa hidup selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Kadang kebahagiaan datang dari jalan yang tak terduga. Jalan yang mungkin terlihat salah, tapi bisa membawa kita pada hal yang benar-benar kita butuhkan. Tante Riena tidak menyarankan kalian meniru jalan hidupku, tapi renungkanlah. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisiku? Ceritakan di kolom komentar. Tante Riena akan membacanya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.